Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan analisis laporan keuangan. Pengertian dari analisis laporan keuangan ialah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisasi. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Melakukan analisa ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan bahkan menghitung untung rugi sebuah perusahaan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ialah yang pertama, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Terus yang kedua, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang ketiga, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang keempat, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang kelima, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang atau jangka pendek. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, neraca. Neraca di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Terus yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Terus yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau sebuah sumber serta bagaimana pengguna dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Yang terakhir, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harusnya memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal ialah merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal.
Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Analisis ini merupakan umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terhadap perubahan. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Selanjutnya, analisis tren dan indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan, disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Selanjutnya, analisis sumber dan pengguna kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas, sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas suatu periode. Selanjutnya, analisis vertikal. Analisis ini merupakan analisis yang dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Selanjutnya, analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya, laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Selanjutnya yaitu analisis perubahan laba kotor. Yaitu metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor di periode ke periode lain. Selanjutnya, analisis break even. Analisis titik impas atau break even ialah analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu produk. Dan yang terakhir yaitu analisis sumber dan pengguna kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas, sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Dalam melakukan analisis laporan keuangan. Apa saja prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan? Yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan, termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan, yaitu kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkah bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya ialah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Yang keempat, menganalisis laporan keuangan, yaitu menggunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan yang benar. Kesimpulannya dari analisis laporan keuangan ialah melakukan analisis pada setiap laporan keuangan adalah hal penting untuk mengetahui transparansi arus keuangan lebih baik. Dengan analisis yang dilakukan secara terukur, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam setiap laporan keuangan akan lebih kecil. Untuk memudahkan Anda dalam membuat laporan keuangan secara cepat dan minim kesalahan, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur untuk membuat laporan keuangan secara otomatis seperti Akurat Online. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.